Ustaz tadi dijelaskan perbedaan kemuliaan antara ahli ilmu dan ahli harta. Pertanyaannya, apa maksud hadis Nabi yang mengatakan nyaris kefakiran membuat orang menjadi kafir? Tidak, atau bagaimana jika seorang di samping ia berilmu juga berharta? Bukankah itu lebih baik? Pertama, nyaris kefakiran itu membuat orang kafir itu bukan hadis Rasulullah SAW. Itu asar dari Ali bin Abi Thalib. Kedudukan asarnya saya tidak tahu. Tapi zahirnya bertentangan dengan banyak-banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa kekayaan itulah yang kadang-kadang lebih berbahaya dari kemiskinan. Apa kata Rasulullah SAW? Lal faqru akhsha alaikum. Aku tidak takut kepada kalian kefakiran. Walakin akhsha an tatgha alaikum dunya. Yang aku takutkan adalah dunia melupakan kalian. Dunia yang melupakan kalian. Itu yang ditakutkan Rasulullah. Fatanafasuha kama tanafasa man kana qablakum fatuhlikukum kama ahlakathum. Kemudian kalian berlomba-lomba sebagaimana mereka telah berlomba-lomba, kemudian membinasakan kalian sebagaimana membinasakan mereka. Jadi yang ditakutkan Rasulullah SAW adalah apa? Adalah kekayaan. Karena kaya dan miskin bukan menunjukkan seseorang itu fakir, bukan menunjukkan seseorang tamak. Yang berbahaya itu, yang mendatangkan kekufuran itu adalah ketamakan. Pejabat-pejabat kami atau kita di Pekanbaru itu orang-orang Riau kaya daerah, akan tapi pejabatnya miskin-miskin, uangnya ratusan miliar, puluhan miliar, tapi tidak pernah kenyang. Rasulullah SAW mengatakan seseorang diberikan kepadanya yaitu gunung emas, maka dia ingin betul lagi 2 gunung emas. Tidak akan penuh mulut anak Adam kecuali dengan tanah. La yamla'u fa ibnu Adam illa turab. Tidak akan penuh mulut anak Adam kecuali dengan tanah. Itu saja, tidak pernah puas. Nah, yang tidak pernah puas ini yang disebut kefakiran. Ini yang disebut miskin. Apa yang lebih berbahaya dari seorang pejabat, dari seorang penguasa yang merasa dirinya tidak cukup, fakir terus, kemudian dia melegalkan sebuah perbuatan yang menghancurkan masyarakatnya? Tentu lebih berbahaya, tidak sebanding dengan seorang suami atau seorang ayah yang melihat anaknya menggelepar kelaparan kemudian dia mencuri. Apalah, hanya mencuri untuk memenuhi perutnya. Kalau orang kaya tersebut, al-mutrafun, bangsawan-bangsawan tersebut, untuk apa mereka? Mereka bukan untuk memenuhi perutnya. Kalau seandainya perutnya sudah penuh, akan tetapi untuk memenuhi ketamakannya. Itu yang berbahaya. Jadi yang paling berharga di dalam hidup adalah qanaah. Baik Anda qanaah dalam keadaan kaya maupun qanaah dalam keadaan fakir. Merasakan sudah mempunyai, sudah diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla lebih baik daripada harta yang sangat banyak akan tetapi tidak pernah cukup. Nah, ini yang berbahaya. Tidak, atau bagaimana jika seorang di samping ia berilmu juga berharta? Bukankah itu? Ya, kalau seandainya dia berilmu dan berharta tentu lebih baik. Akan tapi adakah orang yang bisa menunjukkan kita kepada dua hal itu? Memberi kita berilmu juga di samping berharta? Kalau seandainya ada, Masya Allah, ahlan wa sahlan, dan selamat datang baginya. Dan alangkah sulitnya memadukan antara ilmu dengan harta. Kecuali kita menjadi orang-orang yang sedang-sedang saja. Itu bisa. Sedang ilmunya, sedang hartanya bisa. Tapi kalau seandainya mau jadi semuanya, kayanya seperti kaya Qarun, ilmunya seperti ilmu Imam Ahmad, Masya Allah. Akan tapi insya Allah dalam berilmu sekurang-kurangnya memasukkan kita ke surga dan menjauhkan neraka. Itu ilmu, minimal ilmu. Dan harta sekurang-kurangnya setiap keinginan kita selalu ada. Nah, itu penting. Tidak apa-apa lah punya uang, yang penting setiap kita berangan-angan datang. Insyaallah. Ini yang penting. Allah. Insyaallah jelas lebih baik orang yang berharta dan berilmu. Karena dengan berharta orang yang berilmu, maka izzah, dia punya wibawa. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Kami menganggap harta pada zaman sekarang adalah perisai seorang ahli ilmu.
Kalaulah tidak dengan ini, ketika suatu hari hilang hartanya, dia menangis. Ya imam, engkau menangis. Engkau imam, engkau ustaz, kenapa engkau menangis? Ketika dia berdagang hilang hartanya. Apa katanya? Dengan harta tersebut yang hilang tersebut, saya bisa menjaga air muka saya di hadapan penguasa. Itu dia tidak minta-minta. Bahaya kalau seandainya ilmu di dalamnya mencari harta, berbahaya sekali. Jadi seorang ahli ilmu harus mempunyai harta, harus mempunyai, sekurang-kurangnya dia harus mempunyai penghidupan yang cukup untuk dia dan keluarganya dan untuk kebahagiaan hidupnya. InsyaAllah ta'ala.